Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semangat pagi? Baik. Iya, sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Iya, dipimpin doa dulu. Berdiri aja. Sebelum belajar, mari kita doa. Agar lebih semangat, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Siap ya, kita nyanyi dulu. Bahasa Indonesia. Oh iya, ada teman kita yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Altan nih, kemana mereka? Kita tahu temennya. Ada sakit. Oh iya. Ada ibu memberikan surat. Ibu jadi ingat materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Surat resmi. Ada surat resmi. Kalau yang sakit memberikan surat ke ibu itu namanya surat apa? Surat pribadi. Ya, kalian sudah. Nah, di surat resmi kalian kan sudah belajar tentang surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat yang dari mana? Surat. Ayo, ingat-ingat lagi. Ayo. Surat yang diberikan dari siapa? Dari orang Orang yang dituju. Surat resmi itu dari lembaga. Ada apa aja di surat resmi? Tanggalnya ada tanggal. Paling atas itu ada apa? Apa? Apa lagi? Isi. Apa lagi? Pembuka. Penutup. Nah, ini ibu kemarin kan sudah bawa contohnya. Nah, ini contoh surat resmi. Ada kopnya? Ada. Yang mana kopnya? Iya, yang ini. Ada tanggalnya? Ada. Ya, pintar ada. Kemudian ada yang dituju ya tadi? Ada? Ada. Ada salam pembuka? Ada. Bismillah, assalamualaikum. Isinya ada? Salam penutup ada? Ada. Ini biasanya diberikan dari lembaga. Ada perorangan atau kepada lembaga. Pernah kalian mendapatkan surat resmi? Pernah. Dari mana? Sekolah. Untuk apa biasanya dari sekolah? Undangan untuk rapat. Nah, tadi bicara masalah surat. Tadi katanya surat pribadi, kalau surat dari perorangan. Nah, hari ini kalian akan kita akan belajar tentang surat pribadi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian perhatikan video berikutnya. Dengarkan, sebelum ibu mulai, kalian siapkan buku tulis, siapkan pulpen. Ibu minta sambil melihat video, kalian tuliskan hal-hal penting yang kalian tangkap dari video ini. Jadi jangan menyimak saja, sambil menyimak kalian mencatat hal-hal penting yang disampaikan dalam video ini. Paham? Siap? Sudah siapkan? Kalian catat hal-hal penting yang kalian tangkap dari video pembelajaran
Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 Bangga Menjadi Anak Indonesia, topik D dengan materi surat pribadi, muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Mengenal surat pribadi. 2. Tujuan surat pribadi. 3. Bentuk surat pribadi. 4. Bagian-bagian surat pribadi. Kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Contoh surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain yaitu surat bertukar kabar kepada kerabat. Sedangkan contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi yaitu surat izin tidak masuk sekolah maupun surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, tujuan surat pribadi. Tujuan surat pribadi seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Selain itu, surat pribadi juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerima lewat cerita dan perasaan yang disampaikan penerima surat. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, identitas dari pengirim surat. Itulah bagian-bagian dari surat pribadi fisik. Selanjutnya, bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Ketika kita ingin mengirim surat elektronik atau email, kita perlu menggunakan fasilitas dari layanan pengiriman surat elektronik seperti Gmail, Yahoo Mail, maupun Hotmail. Akan tetapi, yang umum pada masyarakat yaitu Gmail. Berikut adalah tampilan ketika kita akan mengirim email menggunakan layanan Gmail. Yang pertama, pada bagian kepada, kita ketikkan alamat email dari penerima email. Misalnya, intanayu56@gmail.com. Yang kedua, bagian subjek. Pada bagian subjek, kita tuliskan judul dari email kita, misalnya liburan. Kemudian bagian yang ketiga adalah tempat kita menulis isi email tersebut. Berikut contoh dari isi email yang akan kita tulis. Dan yang keempat adalah tombol kirim ketika email kita siap untuk dikirim. Itulah bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi tentang apa katanya ini materi hari ini? Surat pribadi. Surat pribadi termasuk ke dalam surat tidak resmi. Nah, apa tadi surat pribadi? Adalah surat yang ditulis seorang yang diberi kepada orang lain, instansi yang bersifat pribadi. Iya, surat yang ditulis oleh perorangan mau ke instansi ataupun kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, emosi. Kemudian coba ada berapa jenisnya katanya? Apa saja? Fisik dan elektronik. Fisik dan elektronik. Kalau yang fisik, contohnya apa? Surat undangan. Ya, boleh undangan apa? Kalau yang elektronik bentuknya seperti apa tadi? Ditulis di Iya, bisa. Iya. Kita cek dulu bagian-bagian surat fisik.
Tadi ada apa saja? Tanggal surat, menerima surat, membuat surat, isi surat, menulis surat, mengirim surat. Ya, ada mulai dari tanggal, pengirim penerima, pembuka, isi, penutup. Apa bedanya dengan yang surat resmi? Coba, bedanya yang surat fisik sama yang surat resmi tadi apa? Fisik di kertas, Ini kertas sama. Bedanya dengan surat yang resmi kan ini tidak resmi. Bedanya apa? Kalau surat resmi ada surat. Kalau surat yang tidak resmi itu tidak memerlukan surat. Nah, kalau surat bagaimana dengan surat? Surat elektronik. Apa yang kalian tangkap dari surat elektronik? Suratnya bagaimana? ditulis dengan tulis. Ya, ditulis lewat menggunakan email. Kalian bisa menulis surat melalui apa namanya? Menulis surat elektronik? Bisa. Ya. Ibu akan perlihatkan sekarang cara-cara menulis surat menggunakan surat elektronik. Ibu sudah siapkan, nanti kalian akan praktek, tapi sebelum praktek Ibu akan tunjukkan cara-cara menulis surat melalui surat email. Ya. Pertama, kita buka Google Chrome atau boleh Firefox atau boleh Microsoft Edge. Biasa yang paling sering kalian gunakan apa? Google Chrome. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Karena ini akunnya banyak, Ibu akan menggunakan akun ini. Nah, kita sudah masuk ke halaman Google. Ini tampilannya kan? Nah, kita tinggal klik Email. ya, kita klik email, kita masuk ke email. Tadi sudah diperlihatkan kan di video bagaimana tampilannya. Nah, kalau sudah tampilannya begini, kalau kalian ingin menulis surat, kalian klik tulis. Lihat kan? Nah, muncul tadi halaman yang seperti di video. Ada apa saja bagian materialnya? Di sini lihat ini kepada hati-hati, tidak boleh hanya menulis nama, tapi harus alamat email. Alamatnya harus sesuai. Kemudian subjeknya kita isikan dengan ya apa yang dimaksudkan maksud kita menulis surat. Nah, di sini isi kalian boleh menuliskan apa saja yang ingin kalian tulis. Ya. Ini Ibu akan kirim pesan kepada siapa? Kepada Sela, nanti Sela cek ya pesan Ibu. Ibu akan kirim pesan ke Sela, subjeknya misalkan tentang pengalaman pertama bersama kelas 6. Nah, isinya Ibu akan misalkan dengan bertemu kembali di kelas 6. Nah, apanya boleh panjang. Nah, selain dari menulis, kita juga tadi bisa memberikan apa katanya? Gambar, apalagi? Ya, apalagi? Video, apalagi? Nah, di sini ada. Nah, kalau ada kita bisa melampirkan. Nah, lampirkan file. Lampirkan file ini bisa kita kirim foto, video. Nah, ini banyak. Contohnya Ibu kirim foto. Ini foto-foto kakak kalian ini. Nah, Ibu akan kirimkan kesepakatan kelas. Bisa, video juga bisa. Kemudian ini link juga bisa. Kemudian ini ada
bisa kalian kirimkan ya, gila. Kemudian nah kalau ini ada sisipkan file menggunakan drive. Bisa juga ini foto tadi. Kemudian ini tanda tangan. Nah ini juga bisa kalian sisipkan tanda tangan. Bisa kalian tolak tanda tangan, kalian buat tanda tangan. Atau tidak juga tidak apa-apa. Nah setelah kalian tulis, lalu tinggal kirim. Nah selesai. Untuk melihat pesan yang sudah terkirim, kalian cek terkirim. Nah sudah terkirim. Paham? Nah bisa kalian mempraktekkan begini. Karena kita terbatas, kelompoknya hanya ada 2, 3, 4, 5, ada 5, ada 6. Nah, untuk membuat surel, kita hari ini akan praktek membuat surat elektronik. Alamat emailnya sudah Ibu berikan. Kalau yang masih perlu boleh di depan Ibu. Karena kalian semua ini akan mudah karena setiap orang sudah punya email pribadi. Itu bisa menggunakan alamat email masing-masing. Nah, agar efektif waktunya, nah setiap yang di depan Chromebook kalian akan membuat emailnya terlebih dahulu. Kirim pesannya ke Ibu. Nanti Ibu tulis alamat email Ibu atau ya nanti Ibu tampilkan layar alamat email Ibu. Setiap orang Ibu beri waktu 5 menit untuk menulis. Nanti kalau Ibu bilang bergilir, silakan bergilir. Untuk subjeknya mau apa temanya? Boleh deh kita diskusi dulu. Mau apa? Yang mau kalian tuliskan di surat? Liburan? Boleh. Pengalaman liburan? Boleh. Tidak usah panjang-panjang, 2-3 paragraf beserta pembuka penutup. Hati-hati, perhatikan cara penulisannya juga, ya. Nah, sudah bisa dibuka? Sudah siap? Coba kalian pikirkan dulu apa yang akan kalian tuliskan. Temanya tadi kita sepakati liburan. Yuk, sekarang kita mulai praktek membuat surat elektronik. Ya, kalau yang tidak paham boleh angkat tangan. Yuk, yang pertama silakan. Oh iya, email Ibu ya. Sebentar. Kirim ke email Ibu ya, biar nanti Ibu bisa Ibu bisa menilai apa namanya tugas kalian. Hati-hati jangan ada huruf yang terlewat. Terlihat? Aduh, siapa bentar dulu. Kurang besar. Tuh, cukup? Terlihat? Ya.
Ya. Pergantian temannya yang kedua. Jangan butuh alamat email ya, sudah masuk ya. Aria sudah masuk. Sudah. Ya, sudah masuk ya. Aria sudah masuk. Sudah. Ya. Mengisi isi surat. Satu semangat. Semangat, masih semangat? Masih. Sudah masuk lagi dari semua, dari luar sudah ada. Bagaimana pengalaman kalian menulis surat? Seru. Mau tambah seru lagi? Sekarang kalian buka di kotak masuk atau inbox. Satu kelompok nggak apa-apa, satu. Silakan buka. Ada pesan dari ibu. Coba ibu memberikan pesan kepada semua akun belajar anak kelas 6. Ada pesan dari ibu? Ada. Ini cepat cek dulu. Ada. Di mana kok? Di sana. Nah, pesannya itu ibu mengirimkan wayground.com ya. Ada 199 dari warna biru. KTP Wayground. Masuk tidak ke akun kalian? Kalau sudah masuk, coba kalian klik alamat tersebut yang warna birunya. Enter your name. Masukkan namanya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, Radit kelompok 4, ini kelompok 5. Ini masuk 6. Kalau mau gabung ini 6. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Ini aja ya, berkelompok. Ya. Surat
Ya, tuh kelompok dua yang mendominasi. Satu ayat ini. Ternyata ini mudah tidak pertanyaannya tadi? Yang pertama ada kelompok dua, tepuk tangan untuk kelompok dua. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian ada kelompok empat, tepuk tangan untuk kelompok empat. Kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok lima. Untuk terakhir, untuk penguatan tentang surat pribadi, Ibu punya lembar evaluasi. Silakan duduk ke kursinya masing-masing, Ibu akan bagikan. Silakan beri nama. Beri nama. Ya, silakan untuk keluarga dari kelompok satu dulu. Ya. Mana kelompok dua? Ya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada yang kalian tidak pahami? Apa yang belum dipahaminya? Oh ya, nanti kita cek lagi. Apa yang menarik pelajaran hari ini? Kuis tadi seru. Mau bermain kuis lagi? Nanti kita akan tulis lagi di pelajaran yang lain. Nah, hari ini kita selesai. Ibu juga sudah cek pesan kalian. Bagus pesannya. Sudah ada salam pembuka, ada salam penutupnya, isinya juga tentang liburan kalian. Nah, satu pesan Ibu, tetap gunakan bahasa yang baik dan benar. Walaupun surat pribadi tidak harus menggunakan bahasa yang baku, tapi tetap gunakan bahasa yang baik dan benar dan sopan. Ingat, walaupun kita bermain di internet, tetap gunakan bahasa yang sopan. Paham?